warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat, selamat datang di tahun pelajaran 2021-2022. Bertemu kembali dengan saya, Rima Nurkomala, dalam Yuk Belajar Bahasa Indonesia. Kali ini saya ditemani oleh rekan saya. Halo, saya Rani Sri Nurbayanti. Terima kasih telah mengunjungi channel Rima Nurkomala. Anak-anak hebat, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang teks prosedur. Apa yang dimaksud dengan teks prosedur, jenis, struktur, dan kaidah bahasanya? Apa saja yang digunakan akan dibahas di sini. Ya, baik. Perhatikan gambar berikut ini. Di sini sudah ada 5 langkah cuci tangan pakai sabun. Pertama, basahi seluruh tangan dengan air bersih mengalir. 2. Gosok sabun ke telapak punggung tangan dan selajari. 3. Bersihkan bagian bawah kuku-kuku. 4. Bilas tangan dengan air bersih mengalir. Dan terakhir, keringkan tangan dengan handuk atau tisu atau keringkan dengan diangin-anginkan. Nah, anak-anak hebat, gambar tersebut menunjukkan sebuah prosedur. Jika dituangkan ke dalam sebuah tulisan, maka akan menjadi teks prosedur. Sebagai sebuah teks prosedur, tidak bisa langkah itu diacak. Misalnya, kita loncat ke bagian 3 dulu, ya, melewatkan tahapan yang pertama. Atau kita langsung loncat pada langkah yang kelima. Tidak bisa, karena semua harus dilakukan secara bertahap. Itulah teks prosedur. Sebelum menyimak pembahasan teks prosedur, lakukan prosedur menonton YouTube berikut ini. Pertama, klik like. Kedua, klik subscribe. Ketiga, bunyikan lonceng untuk mendapat notifikasi video pembelajaran terbaru. Keempat, tuliskan komentar sebagai bukti kamu sudah mengunjungi channel ini. Terakhir, share pada temanmu jika konten ini sangat bermanfaat. Baiklah, definisi teks prosedur adalah: teks prosedur merupakan teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, prosedur berarti tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Jadi, teks prosedur biasanya terdapat pada tulisan yang mengandung cara, tips, atau tutorial melakukan sesuatu. Nah, ada berapa jenis teks prosedur? Minimal ada 3. Yang pertama, teks bertema kebiasaan hidup. Misalnya, kiat hidup sehat, kiat belajar menyenangkan. Nah, hal tersebut terdapat pada teks bertema kebiasaan hidup. Kedua, teks bertema aktivitas tertentu. Misalnya, cara membuat EKTP, cara mendaftar SNMPTN, atau cara membuat olahan makanan. Nah, jenis yang ketiga adalah teks bertema penggunaan alat. Misalnya, cara menggunakan mesin fotokopi, cara penggunaan laptop, atau cara penggunaan hairdryer. Struktur teks prosedur: 1. Tujuan, 2. Langkah-langkah, dan 3. Penegasan ulang. Nah, tujuan merupakan pengantar tentang topik yang akan dijelaskan dalam teks. Perhatikan teks prosedur berikut ini. Cara menghidupkan komputer. Komputer merupakan salah satu perangkat elektronik yang sering digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Sebelum digunakan, komputer ini harus dioperasikan terlebih dahulu. Dalam pengoperasian komputer, kita harus mengikuti setiap prosedur bagaimana cara menghidupkan komputer dengan benar. Untuk menghidupkan komputer dengan benar, ikutilah langkah-langkah berikut. Pertama, buka penutup layar monitor, CPU, keyboard, dan printer. 2. Pastikan saklar terhubung.
dan seterusnya, dan seterusnya. Tujuan terdapat pada bagian awal sebuah teks. Jadi terdapat pada paragraf yang pertama yang menunjukkan tentang topik yang akan dijelaskan dalam teks. 2. Langkah-langkah atau petunjuk. Berupa perincian petunjuk yang disarankan kepada pembaca terkait dengan topik yang ditentukan. Contoh, ada beberapa langkah dan cara yang harus kamu lakukan untuk merawat rambut pendek dengan baik, yaitu sebagai berikut. 1. Keringkan dengan handuk. 2. Gunakan produk styling. 3. Blow dry dari akar rambut terlebih dahulu. Dan yang terakhir, tambahkan kesan bervolume atau terisi penuh. Nah, bagian yang ditandai dengan warna biru menunjukkan langkah-langkah atau petunjuk yang harus dilakukan oleh pembaca. Ini sangat jelas ya perbedaannya dengan teks-teks yang lain. Selanjutnya, penegasan ulang. Penegasan ulang biasanya muncul pada bagian akhir yang sifatnya kadang ada, kadang juga tidak ada. Berisi harapan ataupun manfaat apabila petunjuk-petunjuk itu dijalankan dengan baik. Contoh, dengan persiapan matang dan unjuk diri yang baik saat wawancara, kita telah meninggalkan kesan yang layak untuk dipertimbangkan oleh perusahaan. Nah, bagian ini merupakan bagian penegasan ulang dalam sebuah teks prosedur yang bersumber dari unjuk diri yang baik dalam wawancara kerja dalam Kompas dengan sedikit perubahan. Baik, anak-anak hebat, sekarang kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan teks prosedur. Yang pertama, ada kata imperatif atau perintah. Yang kedua, kata teknis. 3. Konjungsi penambahan. 4. Pernyataan persuasif. Dan terakhir, deskripsi alat. Kaidah kebahasaan yang pertama adalah kata imperatif atau perintah. Kata kerja imperatif dibentuk oleh akhiran kan, boleh juga oleh akhiran i dan penambahan partikel lah. Contoh, gunakan. Nah, termasuk dalam kata perintah. Hindari dan buanglah. Kaidah kebahasaan teks prosedur yang kedua adalah kata teknis. Kata-kata yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam teks prosedur. Contoh, jika membahas tentang komputer, maka akan muncul kata teknis, monitor, power, keyboard, dan sebagainya. Ketiga, selalu ada konjungsi penambahan. Konjungsi merupakan kata penghubung antar kata atau antar kalimat yang menunjukkan hubungan penambahan. Contohnya, kata dan, serta, dan seterusnya. Kaidah kebahasaan teks prosedur yang keempat yaitu pernyataan persuasif. Merupakan kalimat pernyataan yang menunjukkan ajakan. Contohnya, mari, ayo, dan seterusnya. Terakhir, deskripsi alat. Apabila prosedur itu berupa resep dan petunjuk penggunaan alat, akan digunakan gambaran terperinci tentang benda dan alat yang dipakai, termasuk jumlah, ukuran, dan warna. Contoh, keringkan dengan handuk. Nah, kata handuk yang digarisbawahi termasuk ke dalam deskripsi alat. Cabut kabel listrik dari jala-jala listrik. Nah, kabel listrik termasuk ke dalam deskripsi alat. Baiklah anak-anak, demikian pembahasan mengenai teks prosedur. Semoga konten ini bermanfaat untuk kalian sehingga bisa belajar di mana saja dan kapan saja. Sampai bertemu kembali dalam video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.